Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Faturrahman dari kelas PKI 1E dengan NIM 2484130152. Saya akan menjelaskan masa perkembangan Islam di bawah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644 Masehi, beliau merupakan salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Abu Bakar RA, Umar diangkat sebagai khalifah kedua dan langsung menghadapi tantangan yang besar, termasuk pemberontakan dari beberapa suku Arab yang dikenal dengan sebutan Riddah atau perang apostasi. Nah, Umar itu berhasil menumpas pemberontakan ini dengan strategi militer yang efektif. Beliau juga mempertahankan integritas umat Islam dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap utuh di tengah gejolaknya. Nah, salah satu pencapaian terbesarnya adalah ekspansi wilayah Islam yang sangat pesat. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis seperti Syam serta Mesir. Pertempuran terkenal seperti pertempuran Yarmouk menjadi momen paling penting yang menandai kekalahan besar bagi Kekaisaran Bizantium dan Persia. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke kawasan yang sangat luas, menciptakan fondasi bagi peradaban Islam yang lebih maju. Nah, lalu Umar bin Khattab juga dikenal karena kebijakan administrasi yang inovatif. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan membagi wilayah kekuasaan menjadi provinsi-provinsi yang dikelola oleh gubernur. Selain itu, ia juga membentuk departemen pemerintahan untuk mengelola urusan publik, termasuk keuangan dan perpajakan. Salah satu kontribusi pentingnya adalah penetapan kalender Hijriyah yang menjadi acuan waktu bagi umat Islam. Nah, kebijakan sosialnya juga mencakup perlindungan hak-hak kaum minoritas dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada masanya, toleransi beragama menjadi salah satu ciri khas pemerintahannya. Ia menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak pemeluk agama lain di wilayah taklukannya. Misalnya umat Kristen dan Yahudi diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka dengan aman, asalkan mereka membayar pajak tertentu. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Ini memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan yang kaya. Lalu juga, Umar bin Khattab juga tidak dikenal sebagai pemimpin yang dari ekspansi wilayah dan kebijakan administrasinya saja, tetapi dia juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan keadilan sosial dan moralitas dalam pemerintahan. Banyak prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada masa pemerintahannya menjadi dasar bagi perkembangan fikih. Selanjutnya, masa pemerintahan Umar sering dianggap sebagai puncak kejayaan awal Islam, di mana nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kemajuan sosial dipadukan dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada awal mula Umar memasuki Islam, beliau menyebarkan berita bahwa ia sudah memasuki Islam dengan mengetuk satu persatu pintu yang ada di sana. Lalu beliau juga mengumumkan bahwa ia itu sudah masuk Islam, namun ada yang menentangnya dan mereka berkata bahwa Umar sudah berkhianat kepada kaumnya. Nah, lalu tidak lama kemudian ada yang melawan atau menentang kepada Umar, lalu mereka itu bertindak kekerasan kepada Umar, lalu menyerang Umar dan
Umar tersebut pastinya melawannya karena ia sudah berpegang teguh kepada pendiriannya. Pada saat melawan, beliau dileraikan oleh sahabatnya yang satunya, lalu berkata, "Mengapa kalian berbuat seperti ini?" Umar sudah menetapkan pendiriannya. Lalu ada suatu kaum yang membicarakan tentang Umar bahwa sebelum Umar memasuki Islam, Umar sudah mengatakan bahwa Umar itu masuk Islam dikarenakan oleh pendiriannya yang percaya akan kebenaran pada agama Islam.